Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DI atau TII adalah gerakan yang menginginkan negara Islam Indonesia. Cikal bakal DI atau TII ini meluas di beberapa wilayah Indonesia seperti Jawa Barat, lalu menyebar di beberapa wilayah lainnya seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Nah, jadi yang pertama, pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat. Sejarah itu pada saat 1948, saat pemerintah menandatangani surat perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan Jawa Barat lalu pindah ke Jawa Tengah. Bagi Kartosoewirjo, ini adalah pernyataan kepada pengorbanan rakyat Jawa Barat. Kemudian ia dan 2000 lebih pengikutnya memutuskan menolak pindah dan membentuk NII. Pemerintah berupaya menyelesaikan secara damai, yakni dengan membentuk komite yang dipimpin Natsir selaku ketua M. Masyumi. Namun itu gagal. Dan pada saat 1949 pemerintah memutuskan untuk menumpas DI atau TII yang disebut Operasi Bratayuda. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat berakhir dengan Kartosoewirjo ditangkap di Gunung Beber. Operasi Pagar Betis itu berhasil membatasi ruang gerak DI atau TII. Kartosoewirjo pun dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Mahkamah Darurat Perang pada 16 Agustus 1962. Sebelum ia dihukum mati, ia meminta untuk bertemu dengan keluarganya. Nah, selanjutnya ada pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah. Pemberontakan ini sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Amir Fattah dan Mahfudz Abdurrahman, atau yang biasa kita sebut dengan Kiai Somalanggu. Amir Fattah ini memproklamasikan diri dan bergabung dengan DI-TII di Tegal. Dia diangkat sebagai komandan pertempuran perang di Jawa Tengah dan berpangkat Mayor Jenderal TII. Sedangkan Kiai Somalanggu ini melakukan pemberontakan ini bersama Angkatan Umat Islam. Nah, keduanya ini bergabung dengan pimpinan Kartosoewirjo. Pemberontakan ini menguat pasca batalion 624 dan menggabungkan diri dengan DI-TII di Kudus dan Magelang. Pemberontakan di Jawa Tengah ini berakhir pada tahun 1954. Untuk mengatasi pembelotan batalion 624, pemerintah melancarkan operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Nah, ya selanjutnya yang ketiga ada pemberontakan DI-TII di Aceh. Pemberontakan ini sejarahnya terjadi pada 20 September 1953 dan dipimpin oleh Daud Bere. Pemberontakan ini muncul usai terjadinya pernyataan proklamasi berdirinya NII oleh Kartosoewirjo dan kekecewaan oleh masyarakat Aceh itu sendiri. Alasannya, Presiden Soekarno dinilai berbohong dengan menjanjikan bahwa Aceh boleh menerapkan syariat Islam dan menjadi bagian dari provinsi negara Indonesia ini. Lalu Daud pun memberontak dan memutuskan bergabung dengan DI-TII Kartosoewirjo. Kartosoewirjo ini adalah tokoh Islam Indonesia yang memelopori pemberontakan DI-TII sejak 1949 hingga 1962. Pemerintah berupaya mengatasi dengan militer dan diplomasi militer. Di bidang militer, pemerintah melakukan operasi 17 Agustus dan operasi Merdeka. Pemerintah pun akhirnya memberi hak otonomi kepada Aceh sebagai daerah istimewa Aceh dan menerapkan syariat Islam. Pemberontakan DI-TII di Aceh ini dapat diselesaikan secara bermusyawarah pada 1962. Selanjutnya pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan nih teman-teman, yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar itu siapa sih? Kahar Muzakkar adalah seorang pemimpin gerilya Sulawesi Selatan atau yang biasa disingkat tuh KGSS. Kenapa sih Kahar Muzakkar ini ngelakuin pemberontakan? Karena dia tuh kecewa karena adanya reorganisasi APRI. APRI itu Angkatan Perang Republik Indonesia. Awalnya Kahar ini menyarankan seluruh anggotanya untuk mendaftarkan ke APRI, tapi saya banyak yang tolak nih teman-teman.
akhirnya Kahar pun kecewa dong dan melakukan pemberontakan. Aksi pertama dilakukan pada tahun 1950 sampai 1952. Aksi kedua dilakukan tahun 1953 sampai 1965. Untuk mengatasi pemberontakan ini, TNI membentuk Operasi Baratayuda. Nah, Operasi Baratayuda ini tuh membutuhkan 12 tahun loh teman-teman, lama juga ya. Dan akhirnya pemberontakan ini tuh selesai karena Kahar ditembak mati. Nah, pemberontakan yang terakhir itu di Kalimantan Selatan teman-teman, yang dipimpin Ibnu Hajar. Kenapa sih Ibnu Hajar melakukan pemberontakan ini? Karena ia tuh nggak puas sama adanya reorganisasi APRI Divisi Keempat. Ibnu tuh termasuk anggota kelompok yang bertugas di APRI Divisi Keempat. Karena adanya reorganisasi ini tuh banyak anggota yang dihentikan, termasuk itu loh teman-teman. Ibnu kecewa dong. Akhirnya dia membentuk Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Aksinya tuh terjadi pada Maret 1500 di Kalimantan Selatan. Untuk menghentikan aksi ini, pemerintah menarik Ibnu kembali masuk ke APRI. Tapi pas sudah masuk tuh Ibnu malah kabur teman-teman. Dia melarikan diri. Dia juga sempat bersembunyi di hutan untuk menghindari kejaran para TNI. Selesai diberi pengampunan, maksudnya Ibnu diberi pengampunan nih, Ibnu menyerahkan diri pada Maret 1963. Ibnu ditahan nih teman-teman, ditahan selama 2 tahun loh. Sebelum dikirim ke Jakarta, Ibnu tuh sempat ditahan di Mahkamah Militer. Dan kemudian Ibnu dihukum mati pada tanggal 22 Maret 1965. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Sekian